warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Elisa Putri dengan NPN 222222000021, mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dayasan Bengkulu. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah surveillance dengan tema promosi kesehatan di media sosial. Di sini saya akan membawa tema tentang stunting. Jadi yuk kita simak bareng-bareng, sebenarnya apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kelahiran anak. Gejala stunting ini adalah tinggi badan dan berat badan anak tidak normal atau tidak sama dengan anak-anak seusianya. Ini adalah contoh anak stunting yang tingginya tidak sama dengan anak seusianya. Kemudian apa sih pencegahan dari stunting? Pencegahan dari stunting di mana remaja berperan aktif untuk tidak melakukan pernikahan pada usia dini. Mengapa pernikahan dini bisa menyebabkan stunting? Karena alat reproduksi belum siap dan mempengaruhi tumbuh perkembangan anak tersebut. Sebenarnya apa sih penyebab dari stunting itu? Yuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai stunting ini. Faktor penyebab dari stunting yang pertama adalah kurangnya asupan gizi yang optimal. Kemudian yang kedua ada infeksi menular. Dan yang ketiga adalah kurangnya stimulasi psikososial. Ini ada beberapa foto anak yang terkena stunting. Sekali pertanyaan terkait apakah anak pendek bisa dikatakan stunting, perlu diketahui oleh para orang tua bahwa anak pendek belum tentu stunting, namun anak stunting sudah pasti pendek. Kondisi anak pendek yang sering dikatakan akibat faktor genetika kader kedua orang tuanya, sehingga masyarakat menerima begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor determinan yang paling kecil pengaruhnya dari faktor-faktor lainnya, seperti faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, yang artinya apa? Bahwa stunting adalah masalah yang tidak bisa dapat dicegah. Lalu bagaimana sih cara mencegah terjadinya stunting? Stunting dapat dicegah dengan cara yang pertama, memenuhi asupan nutrisi sebelum dan selama kehamilan. Dan yang kedua adalah memberikan makanan pendamping ASI dengan tepat waktu, bergizi, padat, aman, dan secara responsif. Kemudian yang ketiga adalah mencari serta menemukan pola asuh yang tepat dari ayah, ibu, serta seluruh anggota keluarga. Dan yang keempat adalah memberikan ASI eksklusif pada bayi dengan usia kurang dari 6 bulan, dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Kemudian memberikan imunisasi secara penuh dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Ini ada contoh video awal mulai terjadinya stunting di suatu daerah. Ya, lu gak bisa biasa. Aku ini. Musim baru ya. Terus. Titik. Manggarai, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dikenal sebagai daerah yang subur. Sejak masa lalu, tanah yang juga disebut Nucalale ini menjadi salah satu lumbung pangan di NTT. Namun, di balik kesuburan alamnya, ternyata daerah ini justru memiliki persoalan serius dalam bidang pangan dan gizi, terutama stunting. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan fakta mengejutkan.
jumlah anak stunting di Kabupaten Manggarai justru melebihi prevalensi NTT, yakni 58,8%. Padahal, angka stunting di NTT saat itu sebesar 51,7%, sekaligus menempatkannya sebagai provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Kader Posyandu dan orang tua anak stunting menyebut, buruknya pola asuh anak dan kondisi ekonomi yang morat-marit berkontribusi besar pada tingginya prevalensi stunting di wilayah itu. Kalau di lingkungan saya itu, yang pertama itu pola asuh. Karena kehidupan masyarakat kami di sini banyak yang berkebun, orang tuanya itu. Sehingga mereka kan 7:30 mereka di kebun, anaknya dititip, atau kalau ada kakaknya, kan tidak mungkin diperhatikan makanannya. Sehingga jam 2, jam 3 mereka pulang, berarti baru diberi makanan atau baru lihat apakah dia sudah makan atau tidak. Sehingga kesehatan anak itu yang pertama itu kekurangan kami di masyarakat, itu cara pengasuhnya itu kurang. Yang kedua, ekonomi. Untuk membeli sesuatu, mereka bilang kebutuhannya itu kami tidak ada uang. Kalau dari kita namanya orang tua pasti ada, tapi berupa untuk makan aja. Mungkin kalau ada rezeki itu baru bisa kasih ini itu, isi yang lebih ini. Tapi kalau kayak suami kan tidak kerja, tidak apa, ya maka seadanya. Fakta ini bukan tidak mungkin mengancam masa depan anak-anak Manggarai. Baduta atau bayi di bawah usia 2 tahun yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal dan lebih rentan terhadap penyakit. Jika tak lekas ditangani, berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas saat ia dewasa. Pada akhirnya, secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Ternyata anak stunting setelah umur 2 tahun dia tidak bisa sembuh, tidak bisa menjadi normal lagi, yang tentunya bisa mengancam generasi kita ke depan dan juga menyebabkan apa yang dinamakan istilah dan generasi yang hilang ya. Prihatin akan hal ini, berbagai pihak pun terpanggil untuk peduli dan terlibat. Pemerintah pusat kemudian menjadikan Manggarai sebagai salah satu kabupaten lokus prioritas stunting di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan 8 aksi integrasi konvergensi lintas sektor. Salah satunya rembuk stunting dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti organisasi perangkat daerah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah desa. Karena stunting ini merupakan masalah yang lintas sektor, oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya-upaya konvergensi dan integrasi dari lintas sektor. Jadi untuk Manggarai sebagai salah satu kabupaten lokus prioritas stunting di Indonesia, itu diharuskan untuk melaksanakan 8 aksi konvergensi. Jadi 8 aksi konvergensi integrasi stunting ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme konvergensi dan integrasi lintas sektor, di mana nanti yang berperan itu adalah beberapa perangkat daerah yang terkait dengan penanganan stunting. Pada dasarnya stunting ini diatasi dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan spesifik dan sensitif. Kalau pendekatan spesifik itu terkait dengan sektor kesehatan dan berkontribusi 30% saja terhadap penanganan masalah stunting. Sementara pendekatan sensitif itu terkait dengan non-kesehatan dan berkontribusi 70% terhadap penanganan stunting. Nah, dan di sensitif tersebut, disitulah multisektor banyak terlibat. Mulai Dinas PU, Bapeda sebagai koordinator, Dinas Pertanian, Peternakan, dan sebagainya. Khusus untuk pendekatan spesifik, Dinas Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas sudah melakukan berbagai upaya peningkatan status gizi masyarakat dan penurunan prevalensi balita pendek. Namun, pandemi COVID-19 sempat membuat upaya ini terganggu lantaran pemerintah mengeluarkan larangan berkumpul, termasuk berbagai upaya pengendalian stunting melalui posyandu. Nah, yang dilakukan oleh kami sendiri adalah yang pertama, kita pastikan bahwa bayi itu diberi ASI eksklusif. 6 bulan baru diberi makanan, selama 6 bulan harus kasih ASI. Yang kedua, memberikan tablet tambah darah mulai dari remaja putri. Jadi remaja putri itu sudah diberi tablet untuk mempersiapkan mereka ketika nanti hamil dan melahirkan. Lalu ibu-ibu hamil dibeli tablet tambah darah selama mereka hamil. Kemudian bayi itu diberi obat cacing. Nah, kemudian juga PMT, pemberian PMT
untuk ibu milkek atau balita gizi buruk. Kemudian juga tentunya penting penyuluhan-penyuluhan kepada mereka. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 mengumumkan penurunan persentase bayi stunting dari 58,8% tahun 2013 menjadi 43%. Meskipun cenderung menurun, namun persentase bayi stunting Manggarai masih lebih tinggi dari persentase Provinsi NTT yakni 42% dan persentase nasional yakni 30,8%. Berbagai upaya yang dilakukan pun perlahan menggeser persentase kasus stunting. Jika Riskesdas hanya mengukur sampel dan dilakukan sekali dalam 5 tahun, maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas melakukan pengukuran semua bayi. Anak merupakan aset masa depan suatu bangsa, di mana 1000 hari pertama kelahiran anak adalah masa kritis perkembangan serta pertumbuhan anak. Maka dari itu, mari kita cegah stunting dari sekarang.